Selamat malam dan salam sejahtera bagi orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang dapat kembali berjumpa dalam Lentera Malam episode 7 Juni 2021. Apa kabar? Puji Tuhan. Kiranya kita semua tetap sehat dan selalu menikmati kehidupan kita masing-masing. Seperti biasanya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta David Tiranda, dengan tema Roh yang Memulihkan. Halo Pak Pendeta, apa kabar Pak? Ya, halo juga, baik. Puji Tuhan. Amin. Senang dapat kembali berjumpa dengan Bapak Pendeta. Selain itu, orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memuji Sang Pemilik kehidupan ini bersama adik Aca dan Adinda Patricia Putri Tiranda. Nah, bagi orang tua dan saudara yang kekasih dalam Tuhan yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan share link saat ini agar semakin banyak orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk bersekutu saat ini. Dan bagi Anda yang rindu untuk kita doakan nantinya, silakan berikan pokok doanya di kolom komentar live saat ini atau melalui hotline Solidio Rantepao 0822 1913. Kalian bisa SMS atau chat WhatsApp. Mari kita datang kepada Tuhan dan mendengarkan pujian, kunyanyi haleluya. Tak usah ku bimbang
Selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui program Lentera Malam hari ini. Kita bersama kita mau merenungkan bagian firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari kitab Yoel pasal 2. Kitab Yoel pasal 2, saya akan membacakan ayat 28 dan ayat 29. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Namun sebelum kita membaca dan kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari bersama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami datang bersyukur. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang selalu peduli dengan setiap kehidupan kami, dalam suka duka kehidupan silih berganti kami jalani. Kami bersyukur ya Tuhan, selalu ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika kami boleh merindukan firman-Mu, menguatkan dan menopang kehidupan kami. Malam hari ini, melalui ibadah secara virtual, melalui program Lentera Malam, kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan, yang saat ini telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, Ia memberikan hikmat bagi kami untuk sungguh-sungguh dapat memahami apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman ini, sehingga kami sungguh dapat memaknainya dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, berkati, berikan hikmat, berikan kemampuan, biarlah firman-Mu sungguh dapat disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan 2 ayat dari kitab Yoel pasal 2 ini, ayat 28 dan ayat 29. Bapak Ibu bisa membaca nanti ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Itulah firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, dan kita akan renungkan malam hari ini dalam satu tema, roh yang memulihkan. Roh yang memulihkan. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, sudah kurang lebih 2 minggu ini kita berbicara tentang bagaimana peran Roh Kudus, bagaimana karya Roh Kudus dalam hidup kita bersama sebagai bagian dari rancangan Tuhan untuk menyelamatkan dunia, dan bagaimana Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi manusia melalui tuntunan dan melalui pimpinan Roh Kudus. Begitupun dengan realitas yang selalu terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Kita selalu merindukan untuk bagaimana kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup yang sedang kita alami. Ya, semua kita pasti bahwa kita segera ingin dipulihkan dari suatu kondisi, dari suatu keadaan yang membuat kita tertindas, membuat kita terpuruk, membuat kita berada pada suatu titik yang lemah oleh karena berbagai masalah persoalan yang sedang kita alami. Sekali lagi bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sempat mengikuti program ini, tentu ada kerinduan kita bersama untuk segera kita dipulihkan dari satu kondisi yang mungkin sedang menekan kehidupan kita bersama. Kondisi ini pun yang dialami oleh umat Tuhan bangsa Israel pada saat itu. Mereka sedang dalam suatu situasi yang sulit. Mereka sedang dalam keterpurukan. Ya, kondisi ini sekalipun bahwa itu karena akibat dari perbuatan mereka sendiri. Akibat dari karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan.
karena tidak mengindahkan perintah Tuhan. Sehingga mereka harus mengalami keadaan seperti ini. Namun dalam kondisi seperti yang mereka alami, Tuhan tidak membiarkan mereka terus berada dalam situasi yang sulit. Karena itu Tuhan mengutus Nabi Yoel bin Petuel untuk menyampaikan sebuah seruan bagi umat Tuhan. Ya, seruan tentunya untuk bagaimana bisa kembali menyadari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Atau mereka bersedia meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik. Mereka mau bertobat. Sekaligus ada janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi mereka ketika mereka mau bertobat. Mereka meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan mereka. Ya, tentu kita semua ketika ingin dipulihkan dari sebuah situasi yang sulit, keadaan yang sulit kita alami, ya tentu kita akan bersyukur. Tentu kita akan dengan cepat mengatakan bahwa oke, kita akan bersedia untuk bisa meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena kita percaya bahwa ketika Tuhan menyatakan janjinya, Dia pasti akan menepatinya. Sehingga seruan yang disampaikan oleh Nabi Yoel ini sungguh-sungguh akan didengarkan dan akan dilakukan oleh umat Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan pemulihan tersebut menurut Nabi Yoel bahwa tidak hanya berupa keamanan negeri, berupa kesuburan, tetapi juga apa yang dinyatakan melalui bacaan kita tadi bahwa Roh Kudus akan dicurahkan ke atas mereka. Roh Kudus akan dicurahkan bagi semua orang. Ya, dan inilah yang merupakan sebagai nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel kepada umat Tuhan, bahwa mereka akan dicurahkan roh atas mereka, atas semua manusia, tanpa mengenal usia, entah mereka laki-laki atau perempuan, status sosial mereka. Roh Kudus akan dicurahkan bagi semua orang. Roh Kudus akan memulihkan keadaan yang sedang mereka alami, keterpurukan mereka. Roh Allah akan memampukan mereka masing-masing untuk kemudian bagaimana mendengar, bagaimana melihat, dan bagaimana memahami semua rencana Tuhan dalam setiap keadaan mereka. Termasuk di dalam beban dalam kondisi yang sulit yang sedang mereka alami. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di balik dari semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita merenungkan sesungguhnya ada rencana, ada maksud Tuhan di balik semua hal yang terjadi. Sekalipun bahwa kesulitan atau masalah atau persoalan itu yang sedang kita alami, tetapi sesungguhnya ada rencana yang Tuhan mau nyatakan. Seperti ketika Tuhan memakai Nabi Yoel untuk menyerukan pertobatan. Dan ada kesiapan bagi mereka untuk meninggalkan dan menyadari semua perbuatan yang tidak baik. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan mereka. Demikian pun tentunya dalam berbagai situasi kondisi yang sulit yang mungkin saat ini sedang kita alami. Entah karena sakit penyakit, entah karena soal masalah ekonomi, berbagai kebutuhan hidup, atau masalah-masalah dalam kehidupan keluarga. Ataupun juga termasuk karena kondisi yang masih sedang kita alami di tengah pandemi saat ini. Situasi yang tentu masih sulit bagi kita bersama. Tentu ada harapan semua untuk bisa segera kita pulih, bisa kita keluar dari masalah seperti ini. Karena itu seruan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yoel tentu juga untuk kita semua menyadari segala hal yang selalu kita berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita.
untuk selalu boleh menjadi perenungan bagi kita bersama-sama, karena ketika ada kesiapan hati kita untuk bisa meninggalkan, kita percaya bahwa janji yang Tuhan nyatakan bagi umatnya juga akan berlaku bagi kita, bahwa kita akan segera dipulihkan, dibebaskan dari berbagai kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, merenungkan nubuatan Nabi Yoel yang juga dipertegas oleh Rasul Petrus ketika para murid telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Petrus dengan tegas menyampaikan bahwa apa yang terjadi itu ada merupakan nubuatan yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yoel, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bagi semua orang, dan semua orang akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk boleh bersaksi dalam hidup ini, dan juga tentu akan memulihkan setiap kondisi keadaan yang sulit yang sedang kita alami. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, Roh Allah kita percaya bahwa pasti akan terus bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Ketika kita sungguh membuka hati kita, Roh Kudus akan pasti terus berkarya, akan menuntun kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi dan apapun yang sedang kita alami, kita percaya bahwa kita pasti akan dimampukan untuk boleh melewati dengan baik. Karena itu serahkanlah semua kehidupan Bapak Ibu dan saudara, senantiasa membuka hati. Roh Kudus akan menuntun, akan terus menyertai kehidupan kita, dan akan pasti memulihkan setiap keadaan yang sulit sekalipun yang sedang kita alami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, yang mengingatkan kita saat ini, sekalipun kita memiliki berbagai pergumulan hidup, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ada Roh Kudus yang dapat memulihkan setiap keadaan kita, selama kita mau mengizinkan Ia untuk memulihkan keadaan kita. Nah, kita akan berdoa bersama bagi orang tua saudara yang rindu untuk kita doakan pada malam hari ini. Silakan berikan pokok doanya melalui kolom komentar live saat ini atau hotline Solidio Rantepao 0822 1000 1913. Kalian bisa SMS atau chat WhatsApp. Sebelum kita berdoa, mari kita dengarkan pujian Ku Mau Iring Tuhan. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan.
Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syukur kita dan syafaat kita malam hari ini. Beberapa pokok doa yang akan kita dukung dalam doa. Ada orang tua kita dan saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan kondisi tubuh yang sakit dan dalam pemulihan. Ada Bapak Sujono Saranga, ada Bapak Edi Tondok dan keluarga di Malang, ada Ibu Sarce Manganan Ruga, Ibu Ruth Bandaso, ada Ibu Sarce Palangiran, ada anak kekasih Nadia Anggui yang telah menjalani persalinan tadi siang dengan baik. Dan juga kita mendukung dalam doa orang tua Bapak Sardis Paturanan dalam masa tuanya, dan orang tua yang lain yang juga dalam menjalani usia yang lanjut. Anak kekasih Gracia Violeta yang sedang menanti hasil tes masuk perguruan tinggi, dan juga bagi anak-anak kita yang sedang berjuang, dan juga anak-anak kita yang sementara mengikuti ujian semester di tingkat sekolah dasar, SMP dan SMA. Anak-anak yang mempersiapkan diri untuk masuk di sekolah yang baru tingkat SD, SMP dan SMA. Dan juga kita mendukung dalam doa ada teman Tangjong yang besok akan berangkat kuliah ke Kalimantan. Tuhan akan menuntun dan akan memberkati. Dan semua Bapak Ibu dan Saudara yang boleh menikmati kebersamaan dalam ibadah secara virtual, Tuhan kiranya terus memberkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami percaya bahwa dalam setiap harapan dan kerinduan kami untuk boleh keluar dan pulih dari setiap beban, masalah, persoalan, pergumulan yang kami hadapi, ketika dengan sungguh-sungguh kami menyerahkan semuanya, bahkan ketika ada kesediaan dari kami untuk selalu boleh meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, Engkau pasti akan menyatakan janji-Mu bagi kami untuk kami dipulihkan dari berbagai keadaan dan situasi yang sulit sekalipun yang sedang kami alami. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang telah dicurahkan akan terus berkarya menuntun kehidupan kami, sehingga kami tetap dimampukan untuk boleh menjalani kehidupan ini, tetap menikmati karya dan tuntunan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami bersama. Lebih ketika sungguh-sungguh kami senantiasa membuka hati hidup kami, pasti bahwa Roh Kudus akan terus berkarya dalam hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di surga, melalui doa kami malam hari ini, bersama dengan orang tua kami dan saudara kami dalam berbagai kehidupan yang sedang mereka alami, secara khusus mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, mereka yang dalam proses pemulihan dari sakit mereka, bersama dengan Bapak Sujono Saranga, Bapak Edi Tondok dan keluarga di Malang, bersama dengan Ibu Kekasih, Ibu Sarce Manganan, Ibu Ruth Bandaso, Ibu Sarce Iran, dan juga anak kekasih kami Nadia Anggui yang telah menjalani persalinan tadi siang. Tuhan terus memberkati dalam pemulihan, juga bersama dengan anak kekasih bayi yang Tuhan anugerahkan boleh sehat bertumbuh dalam kasih-Mu. Berkati semua
pengobatan, perawatan yang diterima oleh orang tua kami dan saudara-saudara kami dari berbagai kondisi yang sedang mereka alami oleh karena berbagai sakit penyakit. Kami mohon kemurahan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau nyatakan bagi mereka, memberkati setiap pengobatan yang mereka terima, obat-obatan, biarlah kiranya oleh kuasa-Mu ya Tuhan akan menyembuhkan, akan memulihkan setiap keadaan mereka, sehingga harapan kami bersama ya Tuhan bahwa mereka boleh pulih dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Juga bersama dengan orang tua kami, Bapak Sadis Patularan, dan juga orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan berkati mereka, tetap menikmati kasih Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Anak-anak kami yang sementara menanti hasil tes untuk masuk perguruan tinggi, Tuhan berkati segala perjuangan mereka. Secara khusus Tuhan bersama dengan anak kekasih kami, Gracia Violeta, yang saat ini sedang menanti hasil tes untuk masuk perguruan tinggi, dan juga bersama dengan beberapa anak-anak kami dalam setiap kerinduan mereka Tuhan untuk boleh diterima. Kami percaya bahwa semua hanya oleh perkenan-Mu ya Tuhan, Tuhan yang boleh menempatkan dimanapun anak-anak kami ini boleh melanjutkan pendidikan mereka. Sehingga kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan setiap kemungkinan bagi mereka, di mana mereka boleh lanjut dalam pendidikan mereka. Begitu pula bersama dengan anak-anak kami yang sementara mengikuti ujian semester, baik tingkat sekolah dasar sampai tingkat SMA, berkati semua perjuangan mereka Tuhan. Berikan hasil yang terbaik bagi mereka demi untuk melanjutkan pendidikan mereka. Begitu pula kami berdoa, anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk masuk di sekolah yang baru, baik ketika mereka masuk di TK, SD, SMP, dan SMA. Berkati anak-anak kami ya Tuhan untuk mempersiapkan diri mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan biar ya Tuhan di sana mereka tetap menikmati kasih pimpinan dan tuntunan daripada-Mu. Kami juga berdoa buat anak kekasih kami, Edmond Tangjong, yang besok akan berangkat ke Kalimantan untuk boleh melanjutkan pendidikannya. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang boleh memberikan kesempatan bagi anak kekasih kami Edmond ini untuk kembali boleh melanjutkan pendidikannya. Bukakan jalan yang terbaik, berikan hikmat, berikan akal budi baginya Tuhan, sehingga apa yang dia cita-citakan boleh dia raih demi untuk masa depannya, juga bersama dengan keluarga. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, untuk pemerintah kami, berkati segala upaya yang terus dilakukan memulihkan keadaan bangsa negara kami. Terlebih ya Tuhan dalam menangani pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir dari tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami, bahkan dunia ini. Berkati segala upaya pemerintah kami, baik pengadaan vaksin maupun berbagai himbauan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Sehingga virus ini ya Tuhan, harapan kami bahwa akan cepat berlalu dari tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan yang terus menjaga, memelihara. Biarlah tetap menikmati betapa kasih sayang Tuhan sungguh tetap nyata mereka nikmati dalam perjalanan hidup mereka. Secara khusus Tuhan berdoa untuk semua jemaat Tuhan, bagi yang ada di jemaat Rantepau di berbagai tempat, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara kehidupan dalam pekerjaan yang mereka tekuni. Tuhan yang memberkati, memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami secara virtual malam hari ini melalui Lentera Malam. Semua yang Tuhan boleh pakai, libatkan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Berkati kami semua ya Tuhan, baik sebagai host, sebagai pengiring, penyanyi, sebagai tim multimedia, dan semua yang Tuhan boleh libatkan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan yang terus memberikan kesehatan yang baik bagi kami semua. Biarlah dengan sukacita kami bersama-sama terus melayani Tuhan melalui pelayanan secara virtual malam hari ini. Kami serahkan kehidupan kami malam hari ini, Engkau yang menjaga kami ya Tuhan. Ketika kami akan beristirahat,
Engkau yang melindungi kami, supaya kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini syukur kami kepadamu. Ampuni kami. Terima dengarkan kami. Semuanya kami persembahkan kepadamu. Melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah Lentera malam hari ini. Saya mewakili tim Solidio Rantepo Channel mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta untuk pelayanan pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Dan terima kasih juga kepada adik yang telah memuji Tuhan bersama pada malam hari ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang setia bertumbuh bersama melalui Lentera malam yang Tuhan anugerahkan. Di sini ada banyak yang masih stay tune, ada 65 orang. Ada Julise Natipulung, ada Ibu Sarce, Sardis, Bapak Niko Palinggi, Ibu Johana Rombe, George Dase, Ibu Hermin Gantina, Ibu Dina Paraapak, Bapak Simon Malewa, Abdi, Herni Talala, Bapak Markus, Yulianti Pakan, Paulina Bidangan, Yusniati Topadang Tur Allo, Freddy Balapadang, Bapak Anton Sampe, Eper Tando, Delviani, Kristi Panggua, Mary Kari Rurukan, dan Maria Payung. Terima kasih untuk kesetiaan kalian. Oleh karenanya, sampai jumpa di Lentera Malam episode 9 Juni 2021 pukul 19.30 WITA hanya di Solidio Rantepo Channel. Saya Teni, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan
Tuhan hidup yang kau beri, dan kini